Kemudian setelah melakukan proses tutorial atau web selesai, tugas yang selanjutnya dari Bapak Ibu sebagai tutor nanti adalah mengentry nilai webnya. Di sini ada menunya adalah tutorial.utir.acid. Hal pertama yang dilakukan adalah jika tutor itu belum mempunyai akun, adalah melakukan aktivasi dulu atau pembuatan user. Kita masukkan editornya, kemudian tanggal lahirnya. Setelah membuat akun, kita launching, kita masukkan kodenya. Nah, setelah berhasil login, yang baru di sini adalah proses TTM itu harus melalui 3 tahap ini, dan ini harus berurutan ya. Jadi jika tutor belum tanda tangan, itu belum bisa melakukan upload laporan ataupun tidak bisa melakukan input nilai. Ya. Jadi urutan ini adalah harus dilalui dari atas dulu, kemudian ke bawah, dan terakhir adalah input nilai TM-nya. Untuk tanda tangan tutor, ini sudah kami sediakan fasilitasnya. Ini contohnya, misalnya kita coba, kita hapus dulu. Nah, ini tampilan pertama. Tutor akan diminta untuk melakukan tanda tangan di sistem menggunakan mouse. Kemudian kita simpan. Nah, untuk menampilkan di sini diperlukan proses refresh aplikasi atau browser. Kita klik menu refresh-nya, kita klik continue. Nah, ini form tanda tangannya. Kita contohkan lagi, kita hapus. Nah, jika belum ada tanda tangan, tutor akan melakukan input nilai, ini akan ditolak. Ya. Jadi harus tanda tangan terlebih dahulu. Atau ini melakukan upload laporan juga akan ditolak karena belum membuat atau tanda tangan. Jadi prosesnya harus berurutan, dibuat dulu tanda tangannya, kita klik simpan, dan kita refresh. Nah, akan muncul tanda tangannya. Setelah melakukan tanda tangan, baru tutor bisa melakukan upload laporan. Contoh ini sudah ada, kita ingin memperbaiki. Kita di sini ada menu edit. Kebetulan ini sudah divalidasi ya. Kalau sudah divalidasi ini tanda terimanya adalah downloadnya, tutor sudah bisa melakukan download. Kalau sudah divalidasi oleh BCJ, akan tutor bisa melakukan tanda terima berkas tutor. Ini contohnya berkas. Nah, ini ada QR code. Nanti jika di scan ini akan langsung ke tampilan aplikasi tutorial. Jadi untuk memastikan bahwa memang tanda terima berkas ini dibuat melalui aplikasi, maka dibuatkanlah QR code ini. Oke, untuk tutor juga di sini disediakan untuk download absensi. Nah, ini untuk karena ini sifatnya web, nanti tutor hanya mencentang saja siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Centang, kemudian melakukan absensi sesuai dengan kehadiran web. Saya contohkan untuk tutor yang belum mengupload. Contoh, ini belum ada tanda tangan, kita tanda tangan dulu, simpan, kita refresh. Setelah itu, tutor di sini juga bisa mendownload RAT/SAT sesuai dengan sesuai dengan mata kuliah yang diampu yang sudah tersedia di tutorial yang sudah dibuat oleh fakultas. Bisa mendownload RAT/SAT-nya. Kemudian setelah melakukan tanda tangan, tutor diwajibkan mengupload. Nah, kebetulan dia ada 2 kelas. Nah, untuk mengupload di sini ada menu aksi. Nah, kita pilih misalnya di sini adalah FE, ISIP dan FMIPA, non-pendas. Kemudian kita pilih filenya. Ini sesuai dengan ketentuan di sini sudah ada dijelaskan file apa yang bisa diunggah atau diupload. Di sini dalam bentuk Excel atau JPEG atau gambar ya. Jadi pilih yang misalnya sesuai dengan daftar nilai yang sudah direkap.
Kemudian di sini dalam bentuk kehadiran tadi yang sudah di PDF-kan atau difoto dalam bentuk JPEG, file absensinya. Kemudian untuk ratsaknya juga sama dalam bentuk PDF atau JPEG atau gambar yang sudah difoto. Jika tutor susah melakukan format ke PDF, bisa dilakukan dalam bentuk foto. Kemudian catatan pertemuan juga dalam bentuk PDF. Nah, ini semua filenya harus terisi dulu ya semua. Tanda terima tugas ini juga termasuk contoh nilai terbaik dan terendah ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian klik submit. Nah, ini contoh filenya sudah ada. Jika ingin mengedit atau melakukan perubahan, di sini ada menu edit. Jadi file apa yang akan diubah, misalnya kesalahan di nilai bisa diubah per filenya. Kalau nilai tadi absensi, dan kita klik submit. Nah, ini filenya akan berubah. Oke, selanjutnya untuk setelah proses upload selesai, tutor tinggal melakukan penilaian. Di sini tinggal dinilai. Proses penilaiannya seperti semester lalu, tidak ada perubahan, melakukan tambah, kemudian melakukan kehadirannya berapa, terus ini ada nilai keaktifan, kemudian nilai partisipasi. Aktifan misalnya partisipasinya 80, kemudian nilai tugasnya ini otomatis nilai tutorial akan terakumulasi, kemudian klik simpan. Begitu seterusnya sampai daftar mahasiswanya dinilai semua. Jadi kalau kehadiran kurang dari 5 nih otomatis akan nilainya 0. Ya. Ini kehadirannya partisipasi, klik simpan. Kalau kita refresh dulu. Nah, jika ada hal seperti itu, tinggal kita refresh nilainya. Kosong. Ini ada kesalahan. Ini kita sudah keluar. Untuk yang nanti 4 nanti akan kita coba cek lagi. Biasanya ini langsung disimpan bisa, nanti kita coba cross check lagi dengan sistemnya. Ini masih harusnya di refresh dulu seperti ini. Oke, sudah berhasil. Itu bisa dilakukan seterusnya, kemudian bisa cek kembali. Untuk melakukan pengeditan, ini di sini ada menu untuk lihat nilai, kemudian bisa dihapus jika ada kesalahan atau dilakukan perubahan. Contohnya tadinya 90, hapusnya 80, kemudian kita klik update. Ini akan berubah otomatis. Setelah melakukan ini juga tutor bisa melakukan, setelah selesai bisa di download nilai tugas tutorialnya, kemudian download partisipasinya juga bisa dilakukan download, jadi langsung otomatis nanti terrecord datanya beserta tanda tangannya. Itu dari sisi tutor, jadi selesai, ini menggunakan tanda tangan, upload laporan, dan input nilai. Oke, dari saya cukup sekian untuk sesi di UBJJ. Sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh teman-teman UBJJ untuk proses validasi nilainya. Prosesnya hanya akan ada penambahan bahwa UBJJ harus melakukan validasi laporan dulu, baru bisa melakukan penilaian. Mungkin demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.